Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosnening Juanda. Alhamdulillah saya dikaruniai anak 3. Satu di sana namanya Hikaru, ini namanya Hiroshi, namanya Hiromi. Wow, nama Jepang ya. Nama Jepang semua. Ya, mungkin apa ya? Kalau mengingat beberapa 1 tahun yang lalu pada saat anak kami Arya Hiromi ini divonis jantung sama dokter, saya tidak tahu mau bilang apa karena pada saat itu akhir bulan Desember 2022 tiba-tiba pada saat itu dia masih umur 3 tahun. Pada saat kita tahu umur 3 tahun itu masa-masa aktif anak-anak, tiba-tiba dia ngedrop, sesak nafas dan dilarikan ke rumah sakit. Deteksi awalnya dokter menyangka itu asma. 3 bulan diobati asma terus. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya cuma 3 hari absen dari ruang ICU, masuk lagi ruang ICU. 3 hari keluar, saya kira sudah bebas, ternyata 3 hari saja di luar, masuk lagi. Itu terus sampai 3 bulan. Akhirnya dokter bilang, coba kita screening jantung. Kenapa screening jantung, dok? Dia bilang, dokter, pernah enggak biru anaknya? Cuma enggak pernah biru. Terus cuman sesak nafas terus aja kan, dok, selama ini. Akhirnya dokter bilang, kebetulan itu hari dokter Ade, dokter anak, dia bilang kita coba saja screening keseluruhan karena takutnya ada apa-apa. Jadi di screeninglah kami, dirujuklah kami ke dokter jantung, Rumah Sakit Wahidin, bulan 3 itu hari 2023, ketemu dengan dokter Isan. Dan pada saat itu di ekokardiografi saya kayaknya bawa hasilnya itu, dan dia dinyatakan positif ASD asialmetik. Dia bocor jantung katup, atasnya tidak ada, gundul, Bapak Ibu. Gundul. Jadi dokter pada saat itu bilang, Bu, jalan siap tidak kalau kita operasi dok, operasi yang bagaimana? Dia bilang, jalan satu-satunya ini adalah pembedahan, Bu, untuk bisa menyambungkan Katup jantungnya supaya ketup. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ada dokter di sini mungkin tahu kalau yang katup atapnya tidak ada kan, pasti kosong di antara bilik kanan dengan bilik kiri. Saya bilang, tunggu dulu dok, tidak ada jalan lain selain pembedahan itu. Dia bilang dokternya, saya tidak mau kasihkan harapan besar, Bu, karena dilihat dari parahnya anak ibu, mungkin bisa dilihat itu setiap kali dia masuk ICU pasti harus dibantu oksigen dan deteksi jantung. Kita tahu anak saya kalau detak jantung normal anak-anak begini kan cuma 120, sedangkan dia melebihi 150, 60, bahkan pernah 180 per detak. Bayangkan. Jadi saya kalau dia masuk ICU lagi, saya selalu berdoa, cuma satu doa saya, Allah panjangkan umurnya anak saya, karena satu-satunya perempuan gitu. Panjangkan umurnya. Itu terus saya lawan, saya berusaha untuk kuat karena anak saya harus kuat juga seperti itu. Jadi setelah ikhtiar, maka dilakukanlah kateterisasi waktu itu hari. Saya belum ketemu AFC ya waktu itu. Kateterisasi dan alhamdulillah tidak jadi, gagal. Kateterisasinya gagal karena memang betul-betul tidak ada untuk mengaitkan balon itu, apa sih namanya kalau istilah kedokteran itu yang kateterisasinya, tidak ada untuk mengaitkan itu. Jadi jantungnya itu loss seperti ini. Jadi jantung ke bagian atas kosong, memang betul-betul kosong seperti ini, tidak ada sekatnya seperti itu. Jadi akhirnya dikateterisasi dan gagal. 2 kali kateterisasi gagal lagi. 3 kali tim dokter dari Jakarta, harapan kita pun lakukan, padahal itu sudah tim ahlinya dari Jakarta, tetap tidak bisa.
Akhirnya ketemu, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ibu Husniar. Kebetulan Ibu Husniar adalah Ibu Husniar adalah senior saya di guru bahasa Indonesia. Di situ mungkin di situ jalannya dia perkenalkanlah dengan produk AFC ini. Mana amenya tadi Ami? Subsubarasi itu hari. Awalnya saya minum belum ada perubahan ya, 1 bulan. Saya belum ngeh perubahannya, belum ngeh. Tapi setelah saya 2 bulan, saya berpikir, udah kok anak saya nggak pernah lagi ya masuk rumah sakit. Itu nggak pernah lagi, padahal kan tiap minggu pasti kita ICU, tiap minggu masuk ICU. Alhamdulillah berjalan seiring waktu. Terakhir di ekokardiografi dirujuk lagi ke dokter jantung pusat di Wahidin PJT, ketemu dengan dokter Julius Patiman. Dia bilang, dokter Julius Patiman, Bu, ini mustahil tumbuh keajaiban kalau mau tumbuh ini katupnya. Saya ingat sekali tuh kata-katanya waktu saya di ruangan itu, mustahil Bu ini tumbuh katupnya, harus pembedahan baru bisa. Tapi saya bilang, oh iya dok, insya Allah. Saya cuma bilang gitu, iya dok, insya Allah. Tapi saya tetap yakinkan di hati saya bahwa Allah pasti kasihkan jalan kalau saya berikhtiar apapun, baik doa, obat, dan sebagainya. Nah, saya tetap yakin. Akhirnya berikhtiar dengan telepon Busniar, bagaimana ini Busniar? Dia bilang, yakinkan saja diri kita. Jadi saya mungkin 5 box kali ya, 6 box iya. Itu habis konsumsi. Ya, konsumsi ini SOP Subarasinya dia akhirnya berkurang jatahnya masuk di ICU. Berkurang jatahnya masuk ICU. Dan tadinya 1 minggu 1 kali berkurang menjadi 2 bulan 1 kali. Udah itu berkurang lagi menjadi 6 bulan 1 kali. Kemudian 1 tahun 1 kali. Terakhir dia Agustus kemarin. Dari jeda September 2023 nanti kena lagi di 2024 Agustus. Jaraknya itu lama ya. Alhamdulillah lama. Dan terakhir kami ekokardiografi bulan 2 2024 tanggal 27, Dokter Isan menyatakan bahwa ada tumbuh 4 mili. Wow. Saya alhamdulillah. Sampai Dokter Isan bilang, Bu, kalau misalnya ini tumbuh sampai 10 mili, saya berani pasang kateterisasi. Pas saya bilang, Dok, mari kita ikhtiar sama-sama. Kalau Allah mengizinkan dan tumbuh sampai 10 mili, saya biarkan, saya bersabar untuk menunggu dia tertutup secara sempurna. Saya mau itu dokter. Dokter Isan bilang, mari kita sama-sama.